Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya menemukan satu video dari Pak Lutfi bin Yahya yang menurut saya ini tidak pas. Menurut tatanan ilmu nahwu juga artinya menjadi berubah. Karena itulah saya akan sedikit mengkritisi dan akan membenarkan agar orang-orang yang sudah terlanjur mendengar ceramahnya Pak Lutfi bin Yahya, jika kebetulan menemukan video ini maka akan tercerahkan. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat dari doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan tampilkan satu cuplikan video yang durasinya sekitar 36 atau 37 detik, di mana Pak Lutfi ceramah dengan ceramah yang tidak pas, menyitir satu hadis Rasulullah tetapi salah mengucapkannya. Silakan penonton simak video yang akan tayang berikut ini. Untuk pribadi, untuk hubungan sesama kita, al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim, semuanya ada di dalam khamsa al-awqat, 5 waktu itu dalam sholat. Maka kalau sabda Nabi, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah, ya tepat sekali. Pertama kali yang dihisab yaumil qiyamah adalah sholatnya. Oh, itu kata sabda Nabi tepat sekali. Karena apa? Di situ segalanya. Baru saja penonton saksikan bersama di mana Pak Lutfi bin Yahya ini menyitir salah satu hadis Rasulullah yang artinya kurang lebih bahwa amal yang pertama kali dihisab dalam diri seseorang itu adalah sholat. Ketika sholatnya bagus maka akan dianggap bagus. Kurang lebih artinya semacam itu. Tetapi Pak Lutfi itu salah dalam mengucapkan teks hadisnya. Pak Lutfi mengucapnya gini, awaluma yuhasabu yaumal qiyamati sholatuhu atau as-sholatu, itu disitu membuang failnya. Menurut tatanan ilmu nahwu ini artinya akan menjadi berubah. Itu apa yang disitir oleh Pak Lutfi bin Yahya. Itu hadis tersebut ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bunyi teksnya sebagai berikut. Lengkapnya hadis saya baca dan teksnya saya tampilkan di layar. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in soluhat. Ini dibaca soluhat, boleh dibaca solahat, karena ada yang mengatakan ini boleh dibaca solahat atau soluhat. Fa in soluhat atau fa in solahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khosira. Fa'inin takoso min faridatihi sayun qala rabbu azza wa jalla unduru hali abdi min tatawu'in fayukamalu minha mang takoso minal faridati summa takunu sa'iru a'malihi ala hadha rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi.
Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ia mengatakan bahwa hadis tersebut hasan. Hadis Tirmidzi nomor 413 dan An-Nasa'i nomor 466. Kemudian Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi kalau menurut teks dalam hadis ini, teksnya inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Nah, Pak Lutfi mengatakan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati. Ini enggak dikasih inna sebenarnya enggak masalah karena tidak merubah makna lah. Tetapi Pak Lutfi itu mengatakan awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati. Ini enggak pas. Di situ lafaz yuhasabu itu adalah fi'il mabni majhul yang membutuhkan fa'il. Nah, fa'ilnya itu enggak ada. Ya kalau fa'ilnya enggak ada, ini yang dihisab siapa? Kan begitu. Atau hadis yang diucapkan oleh Pak Lutfi bin Yahya ini ada dalam riwayat lain. Teksnya sebagai berikut. Awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati as-sholatu fa in sholahat sholaha lahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Dan jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak. Ini hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Atau hadis yang diriwayatkan dalam periwayatan yang lain lagi yang teksnya sebagai berikut. Awalu ma yus'alu anhu al-abdu yaumal qiyamati fi sholatihi fa in sholahat faqad aflaha wa fi riwayatin anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khosara. Yang pertama kali ditanyakan dari seorang hamba pada hari kiamat adalah dilihat sholatnya. Jika sholatnya baik berarti dia telah beruntung dan selamat, sedangkan jika sholatnya rusak berarti dia telah merugi dan binasa. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Shahihah mengatakan, singkatnya hadis ini sahih dengan semua jalan periwayatannya. Ini bisa dilihat keterangannya dalam kitab Sholatul Mu'min halaman 107. Nah, saya akan masuk pada inti pembahasan. Inti pembahasannya, Pak Lutfi menyebutkan hadis Nabi. Awaluma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholatu atau sholatuhu. Ini enggak masalah. Padahal teks aslinya adalah inna awalama yuhasabu bi al-abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Jadi ada lafadz bihi al-abdu. Kalau lafadz bihi al-abdu dihilangkan, ini merubah makna. Atau dalam periwayatan hadis lain teksnya tidak ada innanya. Awaluma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati sholatuhu atau as-sholatu. Tetap di situ ada bihi dan lafadz al-abdu, karena al-abdu itu menjadi fa'il dari lafadz yuhasabu. Amal itu harus ada yang mengerjakan. Nah, yang mengerjakan disebut fa'il. Yuhasabu artinya dihisab. Dihisab itu dihitung, ditimbang, dipertimbangkan, diperiksa, diseleksi. Nah, yang pertama kali diseleksi oleh Allah amal-amal seseorang. Nah, itu seseorangnya itu adalah fa'ilnya. Karena amal itu harus ada yang mengamalkan. Yang mengamalkan ya manusia. Jadi manusia diperiksa oleh Allah. Yang pertama kali diperiksa oleh Allah adalah amal sholatnya. Tetapi yang diperiksa adalah manusianya. Seberapa taat menjalani sholat. Apakah rutin atau ada bolong-bolongnya. Nah, ketika Pak Lutfi mengatakan awaluma yuhasabu yaumal qiyamati, berarti membuang lafadz bihi al-abdu, maka yuhasabu ini fa'ilnya di mana?
Kalau fa'ilnya kembali ke ma, misalkan saya target dengan target ala pesantren ini, awaluma utawi permulaane perkara yuhasabu kang den hisab apa ma yaumal kiamati ing dalam dina kiamah iku sholatuhu atau as-sholatu sholate. Ya, ini kan menjadi ribet karena as-sholatu, misalkan as-sholatu adalah sholatnya, atau sholatuhu, di situ ada domerhu. Domerhu ini harus kembali kepada suatu lafaz, yaitu kan harusnya ada lafaz al-abdu, sehingga domerhu dalam lafaz sholatuhu ini kembali pada lafaz abdu. Nah, kalau kita mengartikan apa yang dikatakan oleh Pak Lutfi, awaluma yuhasabu yaumal qiyamati, awal sebuah amal yang dihisab adalah sholat, berarti yang dihisab adalah sholatnya. Sholat dihitung, berarti memisah dari diri manusia. Lah, salahnya sholat apa sehingga sholat dihisab? Nah, makanya di situ artinya akan menjadi berbeda. Karena yang benar gini, awaluma atau inna awalama yuhasabu bihi al-abdu. Di situ bihi kelawan ma atau dengan amal. Saya artikan yang benar begini, awaluma utawi kawitan perkara yuhasabu kang den hisab bihi kelawan ma sopo al-abdu kawula iku sholatuhu sholate abad. Nah, berarti manusia itu nanti akan dihisab oleh Allah. Kesimpulannya kan begitu, artinya manusia nanti akan dihisab oleh Allah, dan pertama kali amal yang akan diperiksa oleh Allah adalah sholatnya hamba atau sholatnya manusia. Jadi yang diperiksa itu manusianya, tetapi amal apa yang pertama kali dilakukan oleh manusia, dijalankan oleh manusia selama hidup di dunia adalah amal sholatnya. Jadi yang diperiksa, yang dihisab itu manusia, manusianya dihisab. Nah, apa yang dihisab dalam diri manusia? Yaitu perbuatan melakukan sholatnya, amal sholatnya. Nah, kalau awaluma yuhasabu yaumal qiyamati, ya ini yang nggak bisa diartikan. Awaluma yuhasabu yaumal qiyamati sholatuhu, fa'ilnya lafat yuhasabu. Ini di mana? Maksudnya yuhasabu itu kan fi'il mudhari' mabni majhul, yang tadinya menjadi maf'ul itu digeser posisinya menjadi fa'il, berarti fa'ilan. Yuhasabu ini fi'il, butuh fa'il. Sementara Pak Lutfi mengatakan nggak ada lafaz bihi al-abdu, berarti nggak ada fa'ilnya, berarti yang dihisab amal dihisab. Salah amal apa sehingga amal dihisab? Kan begitu. Jadi untuk orang yang tidak begitu memahami ilmu nahwu, ini sekilas benar-benar saja apa yang dikatakan oleh Pak Lutfi bin Yahya, awaluma yuhasabu yaumal qiyamati sholatuhu, ini sekilas benar, tetapi secara ilmu nahwu ini maknanya berubah dengan teks aslinya. Karena teks aslinya adalah awaluma yuhasabu bihi al-abdu. Pak Lutfi membuang lafaz bihi al-abdu. Al-abdu adalah fa'ilnya lafaz yuhasabu. Sebuah pekerjaan, amal itu kan pekerjaan, ini membutuhkan fa'il, membutuhkan orang yang mengerjakan. Nah, itu yang disebut fa'il adalah pelaku sebuah amal. Lah, kalau sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan nggak ada fa'ilnya, lah ini gimana? Nah, itu kan. Jadi apa yang dikatakan Pak Lutfi bin Yahya itu bukan hadis, itu hadis Pak Lutfi bin Yahya, bukan hadis Rasulullah. Karena hadis Rasulullah dalam seluruh periwayatannya itu ada teksnya bihi al-abdu. Tetapi Pak Lutfi mengatakan awaluma yuhasabu yaumal qiyamati. Jadi lafaz bihi al-abdunya ini dibuang, dan tentu itu akan merubah maknanya menjadi berbeda. Kalau yang dikatakan Pak Lutfi berarti yang dihisab amalnya, tetapi kalau sabda Rasulullah yang dihisab manusianya. Apa yang dihisab dari diri manusia? Yaitu amal sholatnya. Kan begitu.
Kiranya penonton bisa paham. Jadi perbedaan perkataan Pak Lutfi bin Yahya dengan teks asli hadis ini maknanya berubah. Saya ulangi sekali lagi. Yang dikatakan Pak Lutfi adalah awaluma yuhasabu yaumal qiyamati sholatuhu. Yuhasabu di situ tidak ada failnya. Sementara sebuah amal itu kategori pekerjaan, dan pekerjaan ini membutuhkan pelaku pekerjaan yang disebut fa'il. Sementara fa'ilnya yaitu lafadz al-abdu yang dibuang oleh Pak Lutfi. Pak Lutfi membuang bihi al-abdu. Itu loh. Sehingga kalau kita memaknai apa yang dikatakan Pak Lutfi, berarti yang dihisab pertama kali adalah amal sholat. Amal sholat ini yang dihisab, tetapi lepas diri dari diri manusia. Berarti amal sholat secara sendirian. Kan begitu. Tetapi kalau teks asli dalam hadis adalah awaluma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Berarti artinya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah dalam diri seseorang. Nah ini amal yang pertama kali dihisab oleh Allah dalam diri seseorang adalah sholatnya. Nah berarti yang dihisab manusianya terkait perbuatan atau pekerjaan sholatnya. Saya kira penonton bisa memahami. Intinya Pak Lutfi salah dalam menyebutkan hadis Rasulullah, dan ini saya benarkan agar kesalahan itu yang sudah kadung menyebar luas. Ini jika penonton yang sudah menonton video Pak Lutfi ini agak tercerahkan dengan munculnya video ini. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi wawasan baru untuk seluruh penonton video saya. Penonton yang tidak suka dengan video ini jangan berasumsi bahwa saya ini membenci Pak Lutfi bin Yahya. Tidak. Saya meluruskan kesalahan yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya karena ini adalah kajian ilmu. Ketika kajian ilmu disampaikan dengan penyampaian yang salah, ketika ada orang yang tahu, maka orang yang tahu tersebut berhak meluruskan kesalahan itu. Dan ini adalah video yang meluruskan kesalahan hadis yang dibaca oleh Pak Lutfi bin Yahya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.